Ya, bagi siapa saja yang ingin tahu tanda-tanda diabetes, tonton dan simak video ini sampai selesai ya. Tanda diabetes yaitu biasanya di bagian punggung kaki ini terasa panas ya. Panas seperti terbakar api gitu ya, panas begitu dan sakit ya. Dan juga di bagian telapak kaki ini rasanya seperti tertusuk-tusuk jarum gitu ya. Di telapak kaki ini seperti ditusuk-tusuk jarum gitu, dan rasanya juga di telapak kaki ini seperti tipis banget ya. Seperti kulit kita itu terasa tuh tipis banget ya, perasaan kita seperti tidak punya kulit gitu ya, itu ciri-cirinya. Nah, kemudian di bagian pergelangan kaki biasanya bengkak ya. Biasanya mendadak juga terasa nyeri bagian pergelangan kaki, bagian persendian ya, yaitu kayak nyeri-nyeri gitu, dan biasa bengkak dan kemerah-merahan. Nah, di jari-jari kaki juga ini biasanya seperti tersengat listrik ya, mendadak begitu, seperti tersengat listrik di bagian jari-jari kaki ya, baik ibu jari sampai jari yang lainnya itu biasanya begitu bergantian. Itu juga tanda ciri-cirinya. Nah, di jari-jari kaki ini sering juga seperti kebas itu ya, kayak mati rasa gitu, dan kadang mendadak sakit juga ya. Nah, kemudian di bagian yaitu ini tumit ya, di bagian tumit ini ya, di bagian tumit ini biasanya juga terasa seperti kram gitu ya, kadang kram, kadang kebas. Nah, terasa di bagian area telapak kaki, punggung kaki, dan tumit kaki ya, itu sering kebas, kram, dan semutan yang berkepanjangan ya. Jadi semutan itu hampir tiap hari ya, hampir tiap hari. Itu tanda-tanda diabetes itu sedang meningkat ya. Jadi diabetes juga kadang itu naik turun ya, tergantung kondisinya badan kita, yang biasanya kita tidak menyadari memakan sesuatu yang tidak cocok untuk tubuh kita, itu mendadak gratis ya. Artinya biasa tiba-tiba begitu saja mendadak sakit dan panas pada bagian punggung kaki itu ya. Nah, penyebabnya ini karena aliran darah tidak mampu mengaliri sampai ke bagian pergelangan kaki ke semuanya ya, keseluruhan, yaitu baik punggung kaki, telapak kaki, dan jari-jari. Itu aliran darah tidak sampai dan tidak mampu mengaliri di area mulai pergelangan kaki ya, semuanya sampai di jari-jarinya. Itu disebabkan karena penyempitan pada pembuluh darah ya, disebabkan karena penyempitan pada pembuluh darah yang begitu mendadak ya, tiba-tiba biasanya begitu. Nah, jadi mendadak langsung biasanya terasa gering-geringan gitu ya, gering-geringan, yaitu kayak mati rasa itu ya, kebas-kebas gitu. Nah, dengan terapi seperti ini sangat membantu banget ya, sangat membantu banget untuk pertolongan pertama ya tentunya. Untuk pertolongan pertama agar aliran darah sampai di tujuan, yaitu sampai di bawah kaki ya, sangat membantu banget. Jadi bisa meringankan ya, dan saraf-saraf aktif dan normal kembali. Karena saraf-saraf tidak aktif, maka di bagian pergelangan kaki itu mendadak kebas dan mati rasa biasanya begitu. Nah, akibatnya biasanya di samping kurang olahraga dan juga pola makan yang tidak stabil, artinya
makan makanan yang melanggar pantangan untuk tubuh kita ya. Jadi tubuh kita kadang tidak menerima sesuatu makanan yang masuk untuk tubuh kita yang mengakibatkan menjadi asam urat atau kolesterol itu meningkat tinggi. Jadi kalau sudah tidak cocok, kita harus tahu ya makan makanan yang tidak cocok agar tidak kita langgar ya. Karena kalau kita makan makanan yang tidak cocok untuk tubuh kita, maka biasanya langsung mendadak ya, mendadak ya geringingan gitu ya, mendadak geringingan, mendadak kebas, mendadak semutan gitu ya. Nah itu campur aduk ya, campur aduk ya, seperti tersengat listrik, seperti rasa panas terbakar gitu ya. Nah di situ juga kadang kaki, di bagian punggung kaki itu rasanya berat banget ya, berat tebal gitu ya, seperti berat dan tebal gitu. Nah bagian telapak kakinya juga seperti rasanya tidak punya kulit ya, artinya tipis banget ya, seperti tidak punya kulit, panas dan sakit gitu ya. Nah itu tanda-tanda diabetes ya, tanda-tanda diabetes. Nah disebabkan karena yaitu tadi aliran darah tidak sampai ke kaki ya, tidak sampai ke ujung kaki. Nah tidak sampai ke ujung kaki ya karena tersumbat di bagian betis ya. Nah di bagian betis ini yang biasanya aliran darah itu tersumbat atau mengendap ya. Jadi di betis ini perlu diterapi yaitu dengan totok saraf ya, dengan totok saraf. Nah jadi di kaki dan betis ini ada 4 jalur, aliran darah di sini yang semuanya harus diterapi dengan cara totok saraf. Arti totok saraf yaitu mentotok titik-titik saraf, di mana pada titik-titik saraf biasanya itu ada aliran darah yang mengendap, ada aliran yang tersumbat. Nah di situ rasanya sakit ya, bagi si pasien sakit kalau pas kena titik sarafnya. Nah sakitnya tersebut karena yaitu pada titik saraf yang mengendap itu dagingnya mengeras ya. Jadi area daging yang mengeras itu biasanya itu satu jalur tuh mengeras ya, satu jalur mengeras, dagingnya itu mengeras ya. Terjadinya daging mengeras itu karena aliran darah mengendap ya, mengendap tersumbat. Nah daging ini menggumpal ya, menggumpal jadi dagingnya, darah menggumpal jadi dagingnya ikut mengeras ya. Nah darah yang menggumpal mengakibatkan daging menjadi keras. Nah mengerasnya daging maka jadi rasanya itu seperti cenut-cenut ya, itu di bagian betis cenut-cenut. Nah kadang rasanya pegel gitu ya, pegel dan nyeri. Nah itu ditandai karena daging mengeras, disebabkan yaitu darah yang menggumpal. Nah aliran darah tidak lancar ya, jadi darah menggumpal, jadi terasa ngilu dan cenut-cenut. Nah ini aliran darah bagian paha ya, bagian paha samping ya. Di sini ada aliran darah yang apabila dipijat itu di situ biasanya banyak terasa titik-titik saraf yang tidak aktif. Arti tidak aktif yaitu karena gara-gara darah mengendap ya, daging terasa sakit. Akibat daging terasa sakit di sini ada ditandai yaitu daging mengeras. Nah si pasien juga terasa ya, terasa kalau pas kena titik saraf yang daging mengeras itu pasien terasa sakit. Nah kita kalau mendapatkan terasa titik saraf yang sakit itu kita terus saja pijat, diterusin. Nah lama-lama akan menghilang, reda, rasa sakitnya itu akan reda ya. Jadi kalau si sakitnya itu akan hilang dan reda, nah maka itu tanda-tanda darah mulai lancar ya. Jadi kalau masih sakit diterusin. Nah si pasien biasanya di sini ada mengalami rasa sakit, nah sampai hilang ya rasa sakit pada nyeri di titik-titik area saraf yang mengendap. Itu harus benar-benar
kita terapi dengan totok saraf ini sampai hilang rasa sakitnya ya. Ya begitu. Nah, biasa di sini bagian pinggul atau pinggang ya, kiri kanannya. Ya di sini juga biasanya menumpuknya lemak sehingga darah itu tidak bisa lancar, maka perlu ditotok-totok ya. Ini saraf-saraf ini perlu ditotok saraf namanya. Ya ini di bagian pinggul dan pinggang ya. Dengan cara menggumpalkan tangan kita ya, menggumpalkan tangan kita. Nah, kita cari di mana titik-titik yang sakit. Pasti ada situ ya. Kalau ada 2 atau 3 maka dipusatkan dan difokuskan sampai mereda rasa sakit dan nyeri ngilunya tuh reda sampai hilang. Kita cari dengan cara seperti ini. Nah, si pasien akan terasa ya di mana tempat yang sakit kita fokuskan. Nah, kalau ketemu kita fokuskan dengan sikut ya, supaya tembus ke tulang ya. Artinya sarafnya supaya kontak gitu. Nah, kalau sudah di titik saraf ini kita terapi dengan totok saraf namanya, kemudian kita urut ya. Lanjut kelanjutannya yaitu diurut ya, setelah diterapi dengan totok saraf. Kemudian diurut ya. Pengurutan bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ya. Cara mengurutnya ya pakai pelicin tentunya ya. Pelicin apa saja. Kalau saya menggunakan himbu di sini ya, hanya sekedar untuk pelicin saja. Ya seperti ini, dari bawah ke atas ya, atau dari atas ke bawah. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.